Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisura Nurdiastuti dari kelas 9A absen 2. Di sini saya akan mempresentasikan materi prakarya bab 4 tentang pengolahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan. Tujuan pembelajaran: 1. Dapat menjelaskan pengertian pengolahan dan peternakan dan perikanan menjadi makanan. 2. Dapat menyebutkan olahan makanan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan. 3. Dapat menyebutkan jenis-jenis bahan pangan dari hasil peternakan dan perikanan. 4. Dapat menjelaskan teknik pengolahan. 5. Dapat menjelaskan tahapan pengolahan. 6. Dapat membuat desain kemasan. 7. Membuat rencana penyajian atau kemasan produk pangan peternakan dan perikanan konsumsi. Materi: 1. Ikan, 2. Udang, 3. Cumi, 4. Rumput laut, 5. Daging, 6. Kesimpulan. Ikan perairan tawar, ikan lele, ikan mas, ikan bawal. Pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan. Hewan ternak penghasil daging, telur, dan susu, serta berbagai jenis ikan, udang, cumi, rumput laut banyak dibudidayakan di Indonesia. Tetapi saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan penduduk Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan masih banyak impor hasil peternakan seperti daging sapi. Saat ini masih diimpor dari Australia. Beberapa spesies ikan sudah dapat dibudidayakan sehingga masyarakat dapat dengan mudah mendapat ikan. Namun ada jenis ikan yang belum dibudidayakan seperti ikan salmon yang banyak diimpor dari Amerika. Ikan lele. Ikan lele adalah jenis ikan yang hidup di air tawar. Contoh hasil pengolahan ikan lele: pecel lele, abon lele, keripik kulit lele, lele asap. Ikan mas. Ikan mas adalah ikan air tawar yang bernilai ekonomis tinggi yang sudah tersebar luas di Indonesia. Contoh hasil pengolahan ikan mas: pepes ikan mas dan pesmol ikan mas. Ikan bawal. Ikan bawal adalah ikan beradaban pipih dan berenang secara berkelompok. Contoh hasil pangan ikan bawal berupa bawal asam manis dan bawal bakar. Manfaat ikan, udang, cumi, rumput laut, daging, telur, dan susu. A. Manfaat ikan: omega 3 untuk proses pengembangan otak pada janin dan penting untuk perkembangan fungsi syaraf dan penglihatan mata. B. Manfaat udang: kandungan vitamin B12 yang dapat memenuhi kebutuhan harian tubuh yaitu 78%. C. Manfaat cumi: kandungan tinta dalam cumi-cumi baik untuk kesehatan tubuh, terutama dapat mengoptimalkan sel darah putih sehingga tubuh secara otomatis mampu mencegah kuman berbahaya yang dapat menimbulkan berbagai penyakit dalam tubuh. D. Manfaat rumput laut: kalsium yang dihasilkan rumput laut dengan kandungannya 5 kali lebih besar dibandingkan susu dapat mencegah pengerapasan tulang atau osteoporosis. E. Manfaat susu: kandungan patisium dalam susu dapat menggerakkan dinding pembuluh darah pada saat tekanan darah tinggi sehingga mampu menjaganya agar tetap stabil serta mencegah penyakit jantung. F. Manfaat daging: kaya vitamin B dan mineral sehingga sangat diperlukan untuk kesehatan sistem syaraf dan pertumbuhan. G. Manfaat telur: mengandung vitamin D 6 kali lebih banyak dibanding telur ayam broiler. Metode pengolahan: A. Boiling atau biasa disebut merebus. Merebus adalah melunakkan atau mematangkan bahan makanan dalam cairan, air, kaldu, santan, atau susu dengan temperatur 100 derajat Celcius. B. Steaming atau biasa disebut mengukus. Mengukus adalah memasak bahan makanan dengan uap panas dari rebusan air yang ada di bawahnya dan bahan makanan atau masakan tidak menyentuh air yang menghasilkan uap tersebut. C.
firing atau biasa disebut sebagai menggoreng. Menggoreng adalah metode memasak dengan cara memasukkan bahan makan ke dalam minyak panas. Tahap pengolahan. Mengolah bahan pangan bergantung pada tujuan, metode, kebutuhan, dan kegunaan yang kita inginkan. Dalam mengolah bahan pangan, kita perlu membiasakan dengan merencanakan atau merancang proses pembuatan agar hasil olahan pangan bermanfaat, sehingga proses pembuatannya agar hasil olahan pangan bermanfaat, sehingga dapat dipertanggungjawabkan baik secara ekonomi maupun kebutuhan. Tahap pengolahan. 1. Perencanaan. 2. Persiapan alat dan bahan. 3. Proses pembuatan. 4. Penyajian. 5. Evaluasi. Penyajian dan pengemasan. Makanan adalah kebutuhan pokok manusia yang diperlukan setiap hari, baik diolah sendiri di rumah atau membeli makanan jadi atau matang siap santap. Salah satu yang memengaruhi konsumen memilih atau membeli suatu makanan adalah cara mengemasnya. Penyajian dan pengemasan. 1. Kemasan primer. Kemasan primer adalah kemasan yang berhubungan atau kontak langsung dengan produk makanan. 2. Kemasan sekunder. Kemasan sekunder adalah kemasan kedua yang berisi sejumlah kemasan primer. 3. Kemasan tersier. Kemasan tersier adalah kemasan yang diperuntukkan sebagai kemasan transportasi atau distribusi apabila makanan akan dikirim ke tempat lain. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.